Halo warga Kristus dan Shalom. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah bahasa roh. Apakah ada orang penemu bahasa roh? Apakah sama bahasa roh dengan ajaran Alkitab? Namun sebelum pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Pembahasan ini tidak menyinggung gereja aliran Protestan karismatik, tetapi kita akan membahas sejarah bahasa roh ini dari beberapa sudut pandang untuk membuka wawasan kita sebagai umat Kristen. Dalam Perjanjian Baru, bahasa roh berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata glossa, yang berarti lidah, dan kata kerja laleo, yang berarti berbicara. Kedua kata Yunani ini diartikan menjadi glossolalia, yang artinya bahasa lidah. Jadi sebenarnya penggunaan bahasa roh kurang tepat digunakan secara umum. Apa maksudnya? Mari kita bahas. Sejarah awal bahasa roh. Pada tahun 1900, Charles Parham membuka sekolah Alkitab di Topeka, Kansas. Parham terobsesi dengan pengalaman bersama Roh Kudus, sehingga Parham memberikan kepada siswanya proyek akhir semester berupa baptisan roh, Kisah Para Rasul pasal 2. Pada jam 11 malam, tanggal 1 Januari 1901, murid-murid Parham berkumpul di sekolah mereka, yaitu Bethel Bible College. Pada saat Charles Parham berdoa, menumpangkan tangan di atas kepala Agnes Osman, salah satu muridnya, ia langsung berbicara dalam kata-kata yang acak dan tidak bisa dimengerti. Parham mengklaim bahwa ia berbicara bahasa roh, dan tidak lama setelah Agnes Osman, ke-34 siswanya berbicara dalam bahasa yang tidak diketahui. Agnes bersaksi bahwa ia tidak bisa berbicara bahasa Inggris selama 3 hari, dan hanya mampu menulis dalam karakter Cina. Setelah kejadian itu, tahun 1909, Charles Parham memperluas pelayanannya dan puluhan ribu orang mendapatkan bahasa roh, mulai dari Texas sampai ke California. Permasalahan barulah dimulai ketika para ahli dalam tulisan Tionghoa mulai meneliti tulisan Agnes Osman. Mereka mengidentifikasi bahwa coretan Agnes Osman bukan tulisan Tionghoa. Parham tetap pada pendiriannya bahwa tulisan Agnes dan bahasa rohnya adalah bahasa Mandarin, sehingga Parham membela diri. Apakah bahasa roh yang diberikan oleh Allah adalah salah? Charles Parham berpikir bahwa bahasa roh yang diberikan Allah penting untuk pemberitaan Injil ke beberapa negara, tanpa harus membuang uang untuk belajar bahasa lain. Sehingga banyak misionaris Protestan karismatik yang gagal dalam penginjilan, bahkan buruk dalam misionaris. Bahasa roh dalam kepercayaan lain. Pada doa-doa pendeta Dewa Apollo, mereka menggunakan bahasa lidah atau bahasa roh dalam upacaranya sejak 1100 sebelum Masehi. Kitab Koptik dari Mesir adalah kitab berbahasa Koptik yang digunakan sebelum abad pertama. Kebanyakan isi kitab ini berupa nyanyian Mazmur dengan menggunakan suku kata tanpa arti atau bahasa roh. Para spiritisme menggunakan bahasa roh dalam upaya berkomunikasi dengan alam roh, seperti berkomunikasi dengan alam orang mati atau roh dewa-dewi. Bahasa roh atau lidah sering digunakan dalam agama Voodoo juga. Bahkan, kita bisa lihat dan dengar perfilman besar Hollywood sering menggunakan bahasa roh, walaupun mereka mencampur beberapa bahasa atau membuatnya sendiri. You sorry little ingrates! What about Bahasa roh dalam Alkitab.
Kita harus tahu bahwa pencurahan Roh Kudus dengan berbahasa roh atau bahasa yang lain di Kisah Para Rasul pasal 2 terjadi hanya sekali untuk kebutuhan start awal pengkabaran Injil ke bangsa-bangsa. Dan dalam kitab lain, sepanjang kitab Kisah Para Rasul sampai ke kitab Wahyu, tidak ada lagi pencurahan Roh Kudus yang kedua. Dalam Alkitab, bahasa roh diartikan menjadi dua, yaitu glossolalia, bahasa lidah, dan senolalia, bahasa asing. Senolalia sudah jelas dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ketiga. Kita bisa baca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Glossolalia atau bahasa roh, Rasul Paulus mempunyai beberapa ketentuan. Dalam 1 Korintus 14 ayat 14, bahasa roh tidak bisa dipelajari atau dipaksa. Pada ayat 15 sampai 19, Paulus menekankan lebih baik dalam ibadah umum menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Pada ayat yang ke-13, jika dalam jemaat menggunakan bahasa roh, ia harus berdoa supaya dapat menafsirkan atau dapat menjelaskan kepada jemaat. Kesimpulan Paulus pada pasal ini, bahasa roh merupakan karunia pribadi dan tidak terlalu bermanfaat bagi jemaat. Bahasa roh seperti bahasa sandi yang dapat dimengerti antara roh Allah yang ada di dalam manusia dan Allah sendiri. 1 Korintus 14 ayat 2 dan Roma 8 ayat 26. Penting juga kita ingat, walaupun kita fasih dalam bahasa roh, tetapi tidak mempunyai kasih, sama seperti tong kosong berbunyi nyaring. 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Dalam 1 Korintus 12 ayat 8-10, walaupun satu roh, tidak semua jemaat mempunyai karunia bahasa roh. Lalu pertanyaannya, apakah berbahasa roh yang digunakan di gereja sekarang sama dengan bahasa roh dalam Alkitab? Kalian bisa jelaskan di kolom komentar. Sampai di sini dulu pembahasan sejarah bahasa roh. Gunakan karuniamu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.